Perkenalkan, nama saya Reja Karnina Banjarnahor, grup D semester 5. Di sini saya akan membawakan khotbah topikal dari mata kuliah homiletika. Sebelum kita mendengarkan khotbah, kita berdoa. Kita satukan hati kita berdoa. Kembalikan mengucap syukur Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal dan kami puji di dalam Kristus Yesus. Terima kasih Tuhan buat anugerah, kebaikan Tuhan dan penyertaan Tuhan. Berkat cinta kasih Tuhan yang masih tersedia dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, tibalah saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Mari Engkau membukakan hati dan pikiran kami agar kami sungguh-sungguh dalam mendengarkannya. Berkati hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu. Biarlah Engkau yang mengurapinya agar apa yang dikatakan sesuai dengan kehendak-Mu. Bekerjalah Engkau Tuhan melalui beliau. Begitu juga Bapa, banyak dosa dan kesalahan Engkau yang perbuat. Ampuni kami agar kami layak disebut sebagai anak-anak-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah, di sini kita akan belajar 4 sikap hati yang menyenangkan Tuhan. Yang pertama, hati yang rendah di hadapan Tuhan, yang tertulis dalam Mika 6 ayat 8. Firman Tuhan berkata, "Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Tuhan." Nah, saudara-saudara terkasih, yang artinya hidup ini sepenuhnya adalah anugerah Tuhan. Hidup ini sepenuhnya adalah pemberian Tuhan. Baik itu kepintaran, hikmat, keuangan, jabatan, bahkan napas ini pun hanya pemberian dari Tuhan. Jadi sebenarnya kita tidak ada alasan untuk sombong, melainkan kita harus selalu rendah hati, karena segala yang ada di dunia ini adalah hanya sementara. Kadang kita sebagai mahasiswa tergoda dan merasa lebih hebat. Aku lebih pintar, aku lebih aktif, aku kan lebih suci daripada dia. Tapi Tuhan tidak mencari orang yang seperti itu. Tuhan mau mencari orang yang mau diajar, orang yang mau dibentuk, orang yang mau dituntut, dan lebih percaya kepadanya. Rendah hati memang tidak gampang untuk kita lakukan, tetapi orang yang rendah hati ini orang yang tidak gampang untuk membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain, orang yang tidak gampang untuk mengecewakan orang lain, bahkan orang yang tidak cepat untuk menghakimi orang lain. Tetapi ia tahu bahwa tanpa Tuhan ia tidak berguna, tanpa Tuhan ia tidak merasa pantas ada di dunia ini. Yang kedua itu hati yang taat kepada Tuhan, yang tertulis dalam 1 Samuel 15 ayat 22. Begitulah bunyi firman Tuhan. Tetapi jawab Samuel, "Apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakar dan korban sembelihan, sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan." Yang artinya Tuhan lebih senang ketaatan daripada kegiatan rohani tanpa hati. Kadang kalau kita lihat orang-orang zaman sekarang, orang yang rajin ke gereja, ikut pelayanan, tapi kalau hidup kita ini tidak taat kepadanya, itu semua sia-sia, itu semua kosong di mata Tuhan. Taat itu tidak selalu mudah. Kadang Tuhan meminta kita menunggu, dan kita harus selalu sabar menunggu dari Tuhan.
telah dibeli dengan harga yang telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu. Muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu. Yang artinya, kita ini sudah dibayar oleh darah Kristus. Jadi hidup kita ini sepenuhnya bukan milik kita lagi, melainkan kepada Tuhan. Karena itu, mari kita muliakan Tuhan dengan tindakan kita, dengan kehidupan kita. Dan tindakan itu harus kita lakukan dengan nyata, bukan hanya dengan kata-kata atau dengan ucapan. Memuliakan Tuhan artinya cerminan yang memancarkan karakter Kristus, seperti saling mengasihi, saling menolong, saling mengampuni, saling mendukung satu sama lain. Dan apapun yang kita lakukan itu, jika dilakukan dengan niat yang baik dan niat yang tulus, maka Tuhan akan berkenan di hadapan Tuhan. Yang terakhir itu hati yang penuh kasih, yang tertulis dalam 1 Yohanes 4 ayat 7. Beginilah bunyi firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Nah, kasih adalah bukti bahwa kita benar-benar mengenal Tuhan. Bukan hanya kata-kata, tapi melainkan tindakan nyata yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Yesus Kristus sudah memberikan contoh nyata tentang kasih yang sejati, yaitu kasih agape, kasih yang tanpa syarat. Dia rela berkorban hanya untuk menebus dosa-dosa kita. Nah, kalau kita mau hidup kita berkenan kepada Tuhan, marilah kita juga harus meneladani kasih tersebut. Kasih bukan hanya berbicara tentang aku sayang kamu, aku cinta kamu, tetapi tentang bagaimana kita memperlakukan orang lain dengan hormat, sabar, dan tulus. Begitulah kita harus kepada Tuhan. Kita harus menghormati Dia, kita harus taat kepada Dia, kita harus takut akan Dia, kita akan melakukan segala perintahnya yang ke-10 itu. Dan apapun yang kita kerjakan, percayalah, apapun yang kita kerjakan dengan tulus, percayalah itu yang akan berkenan kepada Tuhan. Sebagai penutupnya, saudara-saudara yang terkasih, Tuhan tidak mencari orang-orang yang sempurna, karena memang di dunia ini tidak ada yang sempurna, hanya Tuhan yang sempurna. Melainkan Tuhan itu mencari orang yang mau dibentuk. Marilah kita belajar setiap hari untuk memiliki hati yang berkenan kepada Tuhan. Dengan sikap 4 hati yang tadi, percayalah, apapun masalah kita, apapun beban hidup kita, Tuhan akan bekerja dalam kehidupan kita. Amin firman Tuhan. Baiklah, kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur Bapa yang baik untuk cinta kasih-Mu Tuhan dan kemurahan-Mu, di mana pada saat ini kami telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah apapun yang kami dengar, apapun yang kami lihat, biarlah itu menjadi pedoman kehidupan kami sehari-hari. Dan biarlah Tuhan firman-Mu ini dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari, dan kami yakini aktivitas kami selanjutnya kami serahkannya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam Kristus Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Bye-bye.